Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan melakukan presentasi lagi ya buat teman-teman dari Unpad ini. Adik-adik koas ya, kamu adik-adik koas ya. Oke, di sini ada absen dulu satu-satu. Ajeng ada. Hadir dok. Alma, Salsabila, Akila ada. Hadir dok. Oke, Arvia Nisrina Pradita ada. Hadir dok. Oke, Gina Siti Nurjanah ada. Gina ada. Nggak ada suaranya Gina. Dua-duanya muda. Nah, dipilih salah satu aja yang mau dinyalakan mikrofonnya. Ada. Cek sound. Apakah suara saya terdengar, Gina? Sepertinya sinyalnya ya. Oke, kita lihatin Gina. Gita Mulyani ada. Hadir dok. Oke, Jemima Pamela Sari Rosa F. Ada. Dok. Oke, Dahlia Yulianti. Hadir dok. Citra Nur Mutia Rahmi. Hadir dok. Oke, Yogi Aprilianti. Hadir dok. Hadir. Satria Arditama. Hadir dok. Dan Alfian Wahyu Ramadan. Oke, sekarang kita lagi yang tadi belum ini. Gina. Monitor suara saya. Hadir dok. Oke, baik. Kita mulai ya. Ini saya acak dulu untuk presenternya pada siang hari ini. Saya mohon maaf. Saya share screen. Oke. Sudah tampil semua? Ini yang saya ini kan? Sudah dok. Sudah dok. Baik, kita acak ya. 3, 2, 1. Silahkan kita untuk Baik, share screen. Saya izin menampilkan PowerPoint-nya ya. Ya, silahkan. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Silahkan di slideshow dan dimulai presentasinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dr. Ulum dan teman-teman semuanya. Saya Gita Mulyani dengan nomor pokok mahasiswa 1302-1220-0007 akan mempresentasikan mengenai gangguan reproduksi pada vagina. Gangguan reproduksi pada vagina ini saya mengambil dari 2 jurnal, yaitu dengan judul Therapeutic Management of Prepartum Vaginal Prolapse in Crossbred Cow, a case report, dan Therapeutic Management of Necrotic Vaginitis in Jersey Crossbred Cow. Yang pertama itu prolaps vagina. Prolaps vagina ini didefinisikan sebagai keluarnya organ vagina melalui bukaan genital dari posisi anatomi normalnya. Nah, kondisi ini itu sering terjadi pada sapi crossbreed, contohnya itu seperti Brahman cross, dan juga terjadi pada domba. Kemudian kondisi prolaps vagina ini sering terjadi pada sebelum sebelum partus. Biasanya pada trimester akhir 2-3 bulan 2-3 bulan terakhir kebuntingan, dan juga kadang terjadi pada 2-3 minggu akhir kebuntingan. Nah, prolaps vagina ini diklasifikasikan menjadi beberapa grade. Yang pertama itu ada grade 1, 2, 3, 4. Grade 1 ini prolapsnya intermittent, jadi kadang terlihat, kadang enggak gitu. Dan terutama terlihat ketika hewannya ini sedang berbaring seperti gambar pada pojok kanan atas ini. Kemudian grade kedua ini prolapsnya terjadi terus-menerus. Jadi
ketika hewannya berbaring atau berdiri juga dia tetap terlihat protrusi atau penonjolan vaginanya. Kemudian grade 3 itu prolapsnya terus-menerus dari vagina dan juga terkadang melibatkan organ lain seperti vesika urinaria dan serviks. Contohnya seperti ini, paling ujung dari prolapsnya itu merupakan ujung dari serviks. Kemudian grade 4 ini ketika grade 2 atau grade 3 yang disertai dengan infeksi, kerusakan jaringan atau nekrosis seperti gambar di bawah ini. Kemudian kausa dari prolaps vagina ini diantaranya adalah peningkatan tekanan intraabdominal, kemudian otot konstriktor vulva atau vestibula yang kurang bisa menutup sehingga vaginanya itu bisa keluar. Kemudian terjadi juga akibat predisposisi genetik. Ini juga berkaitan dengan tingginya sekresi estrogen, di mana estrogen ini bisa menyebabkan kontraksi dari vagina. Kemudian berkaitan juga terhadap defisiensi mineral yaitu kalsium dan fosfor. Ini berkaitan dengan efek fisiologis dari hipokalsemia dan atoni otot. Kemudian tingginya pakan yang mengandung serat kasar juga bisa menyebabkan prolaps vagina dan juga berhubungan dengan kista ovarium karena kista ovarium ini terutama kista folikel itu mengandung estrogen yang sangat tinggi. Kemudian penyebab lainnya itu perubahan hormonal menjelang partus di mana banyak hormon yang menyebabkan kontraksi dari berbagai saluran reproduksi. Kemudian gejala klinisnya itu penonjolan membran mukosa vagina atau disebutkan protusi. Kemudian pada kondisi yang parah ini penonjolannya bisa terjadi hingga serviks seperti yang grade 3 tadi. Kemudian pada kasus ringan itu terlihat penonjolannya hanya ketika berbaring saja dan ketika berdiri itu akan hilang. Kemudian pada kasus yang parah itu penonjolannya semakin keluar, semakin besar dan tidak hilang ketika hewan berdiri. Terjadi ulcer, nekrosis, disertai juga perejanan yang parah dari sapinya. Kemudian dari kasus yang saya temukan itu, ini pada sapi crossbred, pluripara sudah melahirkan beberapa kali, kemudian sedang bunting di minggu-minggu terakhir. Anamnesanya menurut peternaknya adalah terlihatnya masa kecil berwarna pink yang menonjol dari vulva ketika hewan sedang dalam posisi berbaring. Namun ketika hewannya berdiri itu protrusinya hilang. Kemudian hewan dapat makan dan urinasi dengan defekasi dengan normal. Dilakukan pemeriksaan fisik juga, tanda vitalnya itu normal seperti suhu, denyut jantung, dan respirasi. Kemudian terjadi relaksasi dari ligamentum perineum dan pelvis, dan juga terjadi relaksasi dari anus dan hilangnya refleks anus. Kemudian teramati adanya discharge mucus dari vulva dan vagina yang menonjol, kemudian diperiksa palpasi rektal untuk memastikan kelangsungan hidup fetusnya, yaitu fetusnya itu hidup dengan situs dan posisi yang normal, longitudinal anterior dan dorsal sakral, sehingga sapi ini didiagnosa prolaps vagina grade 1. Untuk penanganannya ini karena prolapsnya masih grade 1, pada jurnal disebutkan dilakukan penanganan secara konvensional. Tata laksananya itu pertama regioperinealnya dibersihkan, kemudian diberikan anestesi epidural pada ruang interkoksial pertama menggunakan sediaan lignokain HCl 2% sebanyak 5 mili. Kemudian protrusinya dibersihkan dengan antiseptik berupa larutan potasium permanganat 2% diikuti dengan pemberian salin hangat. Kemudian bagian yang prolapsnya itu diberikan lubrikan berupa parafin cair lalu direposisi ke dalam ke posisi normalnya menggunakan kepalan tangan. Kemudian pada hari selanjutnya juga diberikan beberapa pengobatan seperti anti radang yaitu Melonex 15 mili, rute intramuskular 1 kali sehari selama 3 hari. Diberikan infus kalsium dan magnesium boroglukonat ini karena pada kausa prolaps vagina ini dapat disebabkan karena defisiensi mineral kalsium tadi. Kemudian diberikan tonofosfan, ini juga mengandung mineral fosfor, injeksi 10 mili intramuskular 1 kali sehari selama 3 hari. Kemudian diberikan saran juga ke peternaknya itu
untuk menempatkan sapi dengan kandang alas kandang yang bagian belakangnya agak ditinggikan sehingga agar tidak kembali prolaps. Karena pada prolapsnya ini hanya dilakukan reposisi saja. Kemudian juga mengurangi pakan yang tinggi serat kasar. Hasil dari terapinya ini sapinya berhasil pulih dan bisa partus dengan normal dan pedetnya juga sehat. Kemudian tidak terjadi kembali prolaps pada saat postpartus. Menurut jurnal yang saya gunakan itu terdapat beberapa penanganan prolaps vagina. Namun yang digunakan itu konservatif method atau reposisi manual seperti yang kasus tadi. Kemudian ada juga metode suturing method atau disebut truss. Contohnya ini Buchner teknik, ini menggunakan umbilical tape, jadi seperti menyatukan vulvanya gitu, seperti ini. Kemudian ada bootless teknik, ini kalau saya melihatnya seperti susunan tali sepatu seperti itu. Kemudian ada juga surgical teknik, yaitu Kaslik operation. Untuk metode suturing dan surgical teknik ini dipertimbangkan juga dari keparahan prolaps vaginanya. Selanjutnya itu ada kasus nekrotik vaginitis. Nekrotik vaginitis ini adalah peradangan pada vagina disertai dengan nekrosa jaringan akibat trauma, laserasi, tekanan berlebihan, abrasi pada dinding vulva dan vagina. Dan biasanya ini terjadi akibat sebelumnya sapinya mengalami distokia. Kausanya ini kerusakan dinding vagina akibat tekanan dari fetus atau tarikan saat membantu distokia. Bisa juga terjadi akibat infeksi venereal atau juga agen infeksius berupa infeksius bovine rhinotrachetis dan bakteri Pseudomonas levi, ureaplasma, dan fusiform necrophorum. Gejala klinisnya itu terdapat discharge vagina dan berbau, sapinya menunjukkan ketidaknyamanan, merejan dan kifosis, dan biasanya gejala ini teramati 1-4 hari postpartus. Untuk kasusnya itu terjadi pada sapi Jersey crossbred umur 4 tahun dengan bobot 220 kilo. Anamnesa dari peternaknya itu terdapat leleran mukopurulen selama 5 hari dan 6 bulan yang lalu itu baru melahirkan, dan 15 hari yang lalu itu dilakukan inseminasi buatan. Pada palpasi perektal, uterusnya masih berada pada rongga pelvis, kornua uterinya simetris, konsistensinya lembek. Kemudian pemeriksaan fisik, suhunya 38,8 dan vulvanya itu berkerut. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan menggunakan spekulum pada vagina, terdapat bagian yang nekros pada mukosa vagina disertai juga dengan debrisnya seperti gambar di kanan ini. Kemudian terdapat akumulasi nanah pada bagian fornix dan serviksnya ini tertutup, sehingga sapi tersebut didiagnosa vaginitis nekrotik. Kemudian dilakukan penanganan pada sapi tersebut menggunakan anestesi epidural terlebih dahulu, karena menurut jurnal yang saya gunakan itu kasus nekrotik vaginitis ini sangat mengganggu sapinya, dan ketika dilakukan penanganan itu sapinya sangat merasa kesakitan, sehingga diberikan terlebih dahulu anestesi epidural. Kemudian tata laksananya, pertama rongga vagina itu di flash terlebih dahulu untuk mengeluarkan debris dan nanahnya menggunakan kalium permanganat 0,1%. Kemudian diberikan krim cetrimide dan povidone iodin pada 3 hari pertama. Keduanya ini berfungsi sebagai antiseptik. Kemudian diberikan juga emollient intravaginal berupa sulfanilamide powder 10 gram dan shock liver oil. Ini diberikan selama 5 hari. Diberikan injeksi antibiotik juga, gentamicin selama 2 hari, dan juga pemberian ceftriaxone 5 hari selanjutnya, bersamaan juga dengan injeksi klorpenamin maleat untuk mengurangi sekresi dari pengeluaran dari histamin, dan juga pemberian meloksikan secara intravena. Untuk hasil pengobatannya, sapi tersebut itu nanah dari vaginanya itu sudah berkurang, dan setelah 5 hari setelah pengobatan itu tidak didapatkan kembali discharge vagina, ditandai dengan mukosanya yang sudah bersih seperti pada gambar yang di kiri ini.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Berikut daftar pusaka yang saya gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Ulum. Baik, terima kasih kita. Ya, silahkan teman-teman yang lain. Satu pertanyaan untuk kita, silahkan. Ada 2 kasus tadi, prolapsus dan vaginitis ya. Nekrosis, silahkan. Siapa? Ya, Yogi, silahkan. Izin bertanya pada Gita. Jadi pada kasus nekrotik vaginitis ini kan bisa disebabkan akibat transmisi secara venereal. Nah, apakah IB juga bisa menyebabkan nekrotik vaginitis? Terima kasih. Ya, baik, Yogi, saya izin menjawab. Iya betul kalau nekrotik vaginitis itu kan bisa disebabkan karena infeksi venereal juga akibat perkawinan alam dengan pejantannya. Kalau yang saya baca itu untuk IB bisa dapat menyebabkan ini, ini biasanya disebabkan karena yang tidak lagi artisnya ketika IB seperti itu, Yogi. Jadi bisa menyebabkan nekrotik vaginitis juga. Terima kasih, Gita. Oke, jelas ya Yogi ya. Oke, baik. Terima kasih kita lanjutkan. Atau masih ada yang bertanya? Cukup satu penanya? Cukup, oke. Kita acak kembali ya. Sebentar. Kita acak kembali siapa yang dapat giliran setelah kita pada siang hari ini. Oke, saya hapus. Kita lanjutkan berikutnya. Oke, silahkan Jamima menyiapkan paparannya. Silahkan Baik, Dok. share screen. Saya izin share screen ya, Dok. Iya. Silahkan. Sambil menunggu. Oke, sudah tampil. Silahkan di slideshow dan dipaparkan. Baik, saya izin memulai ya, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dokter dan teman-teman semuanya. Saya Jimima Pamela Sari Rosaev dengan NPM 13021220012 akan mempresentasikan kasus two different clinical forms of squamous cell carcinoma atau disingkat sebagai SCC in the perineum and vulva of tumors yang ditulis oleh Andres Ras, Iwona Otroka, kemudian ada Malgorzata yang dipublish di BMC Veterinary Research pada tahun 2020. Squamous cell carcinoma merupakan tumor ganas pada jaringan epitel non-glandular yang terdiri dari sel epitel raksasa, kemudian menunjukkan adanya bridge atau jembatan antar sel dan membentuk dan terjadi produksi dari keratin yang dapat berbentuk seperti pearl atau sel keratin tunggal. Kemudian kasusnya pada kuda betina kebanyakan itu akan berbentuk seperti kembang kol atau cauliflower-like dengan adanya massa padat di batas antara kulit dan mukus membran dari labia dan kecenderungan untuk berproliferasi dan bermetastasis ke superficial dan deep dari inguinal lymphnodus dan paru-paru. Kemudian tumor yang berlokasi di bagian genital itu biasanya menimbulkan adanya bleeding atau perdarahan, kemudian membentuk suatu ulcer dan bau yang tidak sedap. Kemudian untuk SCC ini merupakan tumor malignan yang paling sering terjadi dan merupakan neoplasma cutaneous kedua yang sering terjadi pada kuda dengan prevalensi sekitar 30%. Kemudian biasanya SCC ini berkembang di bagian kulit dan bagian non-pigmented atau tidak berpigmen pada kuda dengan usia 12 tahun atau lebih, terutama di bagian organ genitalia eksternal. Kemudian pada semua spesies, kasus SCC ini dapat terjadi di hewan usia muda dan kejadiannya akan berkembang seiring penambahan umur dari hewan tersebut. Di sini karena membandingkan dua bentuk dari SCC, maka
terdapat dua kuda di sini. Kuda yang pertama itu dengan sinyalemen diberikan kode XX, jenisnya kuda dengan ras thoroughbred, umurnya 20 tahun, memiliki anamnesa terdapat lesi pada bagian sebelah kiri labia dan perineum. Kemudian lesi tersebut terlihat jelas dibandingkan dengan jaringan yang sekitarnya. Kemudian mengeluarkan bau darah dan bau yang tidak sedap. Kemudian kuda ini dalam masa seasonal alestrus. Untuk kuda yang kedua diberi kode SP dengan ras polish half-bred. Kemudian warna bulunya abu-abu dan umurnya 16 tahun. Anamnesanya ada perubahan degeneratif dan proliferatif pada kuda dan bagian kiri labia dan klitoris yang tidak berpigmen atau unpigmented. Kemudian terdapat lesi yang mencapai vestibulum dari vagina dan penetrasi jauh ke dalam jaringan sekitar. Kemudian sama seperti kuda yang pertama, kuda kedua ini dalam seasonal anestrus. Untuk tampilannya itu seperti ini, kuda yang XX ini terlihat batas jelas dengan jaringan sehat yang di sekitarnya. Kemudian ini untuk kuda yang SP yang sudah menuju ke vestibulum vagina, sudah penetrasi ke dalam. Kemudian untuk mendiagnosanya dilakukan pemeriksaan fisik, kemudian dilakukan palpasi nodul tumor dan dilakukan juga pemeriksaan PSG, namun tidak terlalu dibahas dalam kasus ini. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan organ reproduksi. Kemudian untuk di internalnya kedua kuda ini tidak menunjukkan adanya peradangan atau perubahan neoplastik limfonodus. Kemudian limfonodus inguinalis juga tidak terjadi peradangan atau perbesaran. Dilakukan juga pemeriksaan profil darah, di mana white blood cell-nya itu 10,8 ribu per mili, RBC-nya 5,7 juta per mili, hemoglobinnya 10,8% dan hematokritnya 40,2%. Untuk kuda yang kedua 9,2 ribu per mili, kemudian RBC-nya 5,9 juta per mili, hemoglobinnya 11,2% dan hematokritnya 44,3%. Kemudian dilakukan treatmentnya dengan melakukan tindakan operasi. Tindakan operasi dilakukan untuk mengangkat massa neoplastik dengan kondisi hewan berdiri. Dilakukan anestesi terlebih dahulu, yaitu dengan pemberian detomidin sebagai sedatif atau analgesik, diberikan dapat diberikan secara intravena atau intramuskular dengan dosis 20 sampai 40 mikrogram per kilogram berat badan. Kemudian diberikan juga butorphanol sebagai analgesik, diberikan intravena dengan dosis 0,1 mg per kilogram berat badan. Kemudian diberikan juga epidural anestesi, yaitu 2% polokain polva. Kemudian dilakukan tindakan operasi di mana jaringan nodular diambil dengan tidak melakukan perubahan pada margin jaringan. Kemudian dilakukan juga di akhir setelah melakukan pengambilan dari jaringan tersebut dilakukan Keslick repair. Keslick repair itu ditutupnya bisa menggunakan sutur simple continuous sutur. Kemudian benang yang digunakan adalah benang absorbable dan diberikan antibiotik spray berupa chlortetracycline spray dan transointment yang diberikan untuk membantu regenerasi dari kulitnya. Kemudian untuk hasil pengambilan jaringan tumor tersebut, untuk kuda XX itu tumor berbentuk seperti kembang kol atau cauliflower-like, kemudian diambil dari bagian labia kiri dan perineum dengan panjang tumor 8 kali 5 cm dan berat 167 gram. Kemudian tumornya memiliki permukaan yang irreguler dan terdapat ulcer. Untuk kuda SP, tumor yang diambil itu seberat 345 gram, kemudian bentuknya irreguler, kemudian tumornya proliferatif dan penetrasi jauh ke dalam jaringan sekitar. Kemudian ini gambaran dari histologi kuda XX, di mana terlihat adanya diferensiasi sel squamous karsinoma yang sedang, maka masuk ke dalam grade 3, kemudian locally invasive dan unencapsulated tumor. Kemudian untuk kuda yang XX ini memiliki kayak hubungan gitu dengan lapisan epidermis atasnya si sel-sel tumornya. Kemudian ditemukan juga ada parakeratosis yang berbentuk seperti pearl dan dapat terlihat juga anisositosis dan anisokariosis. Untuk gambaran histologi dari kuda yang kedua atau kuda SP,
sama-sama masuk ke dalam grade 3. Namun untuk yang kuda ini terdapat ulcer tumor. Kemudian sel neoplastik sama-sama berbentuk seperti sarang, kemudian ada cord atau trabecula, dan ditemukan juga anisositosis dan anisokariosis. Kemudian setelah postoperatif, kedua kuda dilakukan monitoring secara rutin dan dilakukan pemeriksaan terhadap jahitan yang tadi case repair setelah 2 minggu, dan setelah diobservasi selama 1 tahun menunjukkan kondisi yang baik dan tidak adanya keberulangan. Kemudian untuk conclusion-nya, SCC ini terjadi pada organ eksternal genitalia pada kuda itu sebanyak 13%, dan terdapat 2 bentuk yang ada di vulva, kemudian bisa juga pada di labia atau bagian luarnya. Jika di vulva maka akan terbentuk seperti proliferatif, kemudian penetrasi jauh ke dalam jaringan sekitar dan mencapai vestibulum dari vagina seperti pada kuda SP. Sedangkan kasus yang bentuk yang satu lagi yaitu kasus SCC dengan lesi pada labia, biasanya akan berbentuk suatu batasan yang jelas dengan jaringan sekitarnya dan ulceratif tumor seperti pada kasus kuda XX. Biasanya penyebab dari SCC ini adalah adanya iritasi kronis, kemudian paparan yang panjang oleh sinar matahari UV pada unpigmented skin, kemudian bisa juga karena infeksi virus. Untuk pencegahannya dilakukan perlindungan terhadap sinar UV dan untuk treatment lain yang dapat mungkin dilakukan adalah kemoterapi. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Dr. Ulum. Baik, terima kasih Jemima. Ya, silakan teman-teman yang lain untuk bertanya pada Jemima. Silahkan. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Ya, Satria silakan. Izin bertanya kepada Jemima. Nah, untuk kasus SCC tadi kan jadinya yang Jemima menjelaskan itu pada kuda betina. Apakah itu bisa terjadi pada hewan jantan atau kuda jantan? Terus dan apakah pada kuda jantan itu misalnya bisa menyerang pada organ eksternal? Terus kemudian apakah ada predisposisi atau breed tertentu yang bisa mengalami kasus SCC gitu pada kuda? Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Satria. Kalau yang saya kemarin baca-baca untuk kasus SCC ini biasanya menyerang mata, hidung, kemudian bagian rektal, sphincter, kemudian di hewan jantan juga bisa menyerangnya di penis dan preputium. Kalau nggak salah ada kasusnya yang pernah kemarin saya sempat lihat kasusnya di penis dan preputium dari hewan jantan. Di mucocutaneous junction juga bisa. Kemudian untuk predisposisi breed, karena ini penyebabnya adalah salah satu penyebabnya adalah paparan sinar UV, maka biasanya pengaruh dari warna-warna dari kulit kuda itu berpengaruh gitu. Misalkan ada breed Apalosa atau American Paints, kemudian kuda dengan warna palomino itu seperti warna krim coklat seperti itu, ada pengaruhnya karena bagian dari unpigmented itu bisa terjadi SCC seperti itu. Apakah sudah cukup jelas, Satria? Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih Jemima. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Jemima, Satria pertanyaannya. Kita lanjutkan untuk presenter selanjutnya. Kita acak kembali ya. Kembali setelah Jemima, siapa yang akan melanjutkan? Oke, Citra silahkan disiapkan paparnya melanjutkan Jemima. Iya, izin share screen. Oke, silahkan slideshow dan dimulai paparannya, sudah tampil. Sudah terangkan.
Sudah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Nurmutiarahmi, izin memaparkan mengenai infectious epizootic infertility of cattle, infectious bovine cervicovaginitis and epididymitis. Ini diterbitkan dari Journal of the South African Veterinary Association. Saya akan menjelaskan mengenai epididymitis. Epididymitis ini merupakan suatu kondisi pembengkakan dan peradangan pada epididymis atau saluran yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran sperma. Berdasarkan anatominya, epididymis ini berada di bagian posterior testis. Biasanya penyakit ini bersifat unilateral. Epididymis ini ditandai dengan adanya indurasi dari epididymis dan testis, di mana indurasi merupakan bagian kulit yang menonjol dan tampak kemerahan. Penyakit ini ditularkan dari hewan betina melalui kopulasi. Pada hewan betina, penyakitnya disebut dengan cervicovaginitis. Kemudian, penyakit ini juga seringkali menimbulkan impotensi dan kemandulan total pada jantan. Sapi jantan yang terkena penyakit ini akan terlihat aktif sebelum terjadinya kemandulan. Selanjutnya, gejala klinis dari epididymitis ini pada tahap awal libidonya tidak terganggu, tetapi kesuburannya mungkin akan hilang sebelum munculnya gejala klinis. Sapi tetap terlihat melakukan kopulasi meskipun terdapat lesi pada testis dan epididymisnya. Sperma yang diejakulasikan pertama itu akan mengandung spermatozoa aktif, namun terlihat juga adanya leukosit. Terlihat pembesaran dari spermatikor dan epididymisnya membengkak. Pada kondisi kronis, tubulus epididymis mengalami radang yang cukup parah serta kebengkakan, sehingga lumennya tersumbat dan sperma akan terbendung, kemudian akan mengakibatkan atrofi pada jaringan testis. Pembesaran ini akan menyebar ke testis yang awalnya hanya pada satu testis, kemudian berlanjut menjadi kedua testisnya. Pada gejala klinis tadi disebutkan bahwa sapi tetap terlihat melakukan kopulasi meskipun terdapat lesi. Lesi ini terbatas hanya pada organ genitalnya saja. Pada tahap awal, tubulus epididymis membengkak dengan adanya eksudat mukoporulen berwarna kuning. Kemudian ditemukan adanya proliferasi jaringan ikat yang terlihat di dinding tubulus dan di jaringan intertubular. Pada kasus yang kronis, struktur normal epididymis ini sepenuhnya akan digantikan oleh jaringan fibrosa. Ini merupakan contoh-contoh gambaran dari kasus epididymitis di mana jaringan epididymisnya tergantikan oleh jaringan fibrosa. Selanjutnya, diagnosa dapat dilakukan dengan dilakukan pemeriksaan klinis, adanya mukoporulen pada lesi, kemudian dilakukan juga USG. USG ini dilakukan apabila sudah terjadinya kebengkakan dan tidak dapat dilakukan evaluasi. Ultrasonografi ini akan menunjukkan perubahan bentuk testis yang tidak rata dan seringkali dikelilingi oleh area yang hipoekoi. Kemudian dilakukan evaluasi atau sitologi atau kultur dari semennya dan cari tahu bagaimana riwayat kasusnya, apakah insiden kemandulan tinggi atau infeksi akibat Trichomonas corynebacteria dan sebagainya. Kemudian untuk pengobatan dan pencegahannya, pengobatan pada kasus ini pengobatan antibiotik itu tidak efektif. Kemudian lebih baik dilakukannya pengangkatan epididymis dan dilakukannya penyembelihan itu dianjurkan. Untuk mengurangi penyebaran kasus, sapi jantan yang terinfeksi tidak boleh berkopulasi dengan betina yang dicurigai terinfeksi. Maka harus dilakukannya inseminasi. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke dokter. Baik, terima kasih Citra. Ya, silakan teman-teman yang belum jelas paparan Citra. Silahkan pertanyaan. Assalamualaikum dok. Salam ya Saya Jem. bertanya kepada Citra. Untuk
kasus ini kan tadi sudah dijelaskan gejala klinis dan lain-lain sebagainya pencegahannya. Nah sebenarnya kausanya dari epididimitis itu seperti apa? Kemudian kan tadi dijelaskan itu tuh contoh hewannya adalah ruminansia. Kemudian apakah kasus ini bisa terjadi di hewan non ruminansia dan penyebabnya apa? Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Jemima atas pertanyaannya. Ya, dari jurnal yang saya baca itu memang tidak dijelaskan penyebabnya apa, kausanya apa. Namun saya membaca jurnal lain itu penyebabnya itu akibat infeksi dan adanya trauma sebelumnya. Infeksi yang disebabkan bisa diakibatkan oleh organisme seperti virus dan bakteri. Contoh dari virusnya, bakterinya misalnya Brucella abortus, Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma, dan sebagainya. Tadi pertanyaan kedua itu, hewan non ruminansia bisa dan penyebabnya apa ya? Untuk hewan non ruminansianya dari yang saya baca itu bisa juga kepada hewan anjing. Penyebabnya kalau tadi di ruminansia Brucella abortus, kalau di anjing itu Brucella canis. Gimana, Jem? Kalau yang trauma berarti kalau misalkan kondisi dia jatuh gitu atau gimana ya contohnya atau kena dari kandang atau gimana gitu kayak ada bahan-bahan yang menginfeksi atau gimana? Kalau contoh dari trauma? Ya, jadi trauma bisa disebabkan oleh adanya gesekan dari kandang mungkin atau luka-luka yang lainnya mungkin pada saat kopulasi. Nah, dari trauma itu kemudian timbulnya infeksi dari bakteri. Terima kasih penjelasannya Citra. Terima kasih dok. Oke, terima kasih. Jadi trauma ada perlukan menjadi port di entry infeksi ya. Oke, baik, kita lanjutkan untuk paparan presenter selanjutnya. Kita kira siapa ini? Citra. Kita lanjutkan, kita lihat. Oke, Satria, silahkan disiapkan slideshow-nya untuk selanjutnya. Baik, izin share screen dok. Oke, silahkan. Ini sudah loading. Silahkan di slideshow dan dimulai paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Ditama. Di sini saya akan presentasikan tugas saya mengenai gangguan pada penis, yaitu pada kasus priapism in dog yang ditulis oleh ditulis oleh Levi DA pada tahun 2009. Selanjutnya menjelaskan priapism sendiri itu adalah kondisi di mana terjadinya ereksi pada penis lebih dari 4 jam tanpa adanya stimulasi seksual. Nah, priapism sendiri terdapat dua macam, yaitu ada yang ischemic dan non ischemic. Nah, pada kasus yang priapism non ischemic sendiri biasanya disebabkan adanya peningkatan aliran darah pada arteri yang bisa disebabkan oleh akibat trauma, misalnya seperti tertabrak, jatuh dan sebagainya. Dan juga ada obat-obat vasoaktif atau adanya permasalahan atau kondisi gangguan pada neurologisnya. Selanjutnya juga ada ischemic pada priapism. Nah, ischemic priapism ini kondisi di mana si priapism ini terjadi akibat adanya terjadi kongesti pada vena dan adanya perubahan viskositas darah atau kentalan darah. Pada ischemic priapism ini sering dihubungkan dengan adanya permasalahan physical cell disease, hematologi diskariasis, hemodialisis, parenteral nutrition, terapi heparin, akibat juga ada obat-obat vasoaktif seperti yang terjadi pada non-ischemic, adanya neoplasma, dan adanya kondisi-kondisi neurologis.
Nah, priapism sendiri sering tertukar diagnosisnya dengan parapimosis. Parapimosis sendiri adalah kondisi di mana penis tidak terlindungi oleh reproduksium ketika tidak terjadinya ereksi. Nah, pada artikel ini dilaporkan adanya kasus pada Andi. Sebenarnya ada 3, tapi saya mengambil satu kasus saja. Nah, satu kasus tersebut terjadi pada Andi Bersan berumur 7 tahun. Nah, yang mengalami kelumpuhan akut. Tidak diketahui penyebabnya kenapa mengalami kelumpuhan akut sebelumnya atau hasil anamnesanya. Nah, oleh dokter tersebut dilakukan pemeriksaan fisik. Ani terlihat tidak terawat dan terjadi paresis yang parah dan kesakitan. Di pemeriksaan jantung atau auskultasi jantung terdapat murmur grade 2. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang seperti X-ray, terdapat kardiomegali. Dan pada pemeriksaan ekokardiogram terdapat mucomatus ringan dan berkatut muka. Selanjutnya, untuk mengurangi rasa sakit pada anjing tersebut dilakukan pemberian fentanyl secara infus. Selanjutnya, setelah itu untuk menangani kondisi kelumpuhan lebih lanjut, direncanakan untuk dilakukan pembedahan dengan pemberian obat-obatan seperti azitromycin dan induksi anestesi seperti propofol, diazepam dan lain sebagainya. Sebelum dilakukan operasi dilakukan pemeriksaan MRI. Dari pemeriksaan MRI tersebut ternyata terdapat discerniasi pada toraks, di antara toraks 12 dan toraks 13, dan juga ada edema pada spinal cord. Terus selanjutnya ada disc protrusion pada di antara lumbal 2 dan 3 dan lumbal 2 dan 4. Lumbal 3 dan 4. Nah, dilakukan pembedahan untuk menghilangkan herniasi dan edema. Nah, tindakan tersebut berhasil untuk mengurangi herniasi dan edema pada hal tersebut, pada kasus tersebut, dan diberikan pada pas operasinya diberikan fentanyl. Terus dilakukan palpasi PU untuk merangsang terjadinya urinasi. Pada perawatan pos operasi 1 hari setelah operasi terlihat adanya ereksi pada penis. Nah, ini mungkin disebabkan karena adanya tadi herniasi tersebut dan efek dari obat-obatan yang digunakan pada pembedahan. Nah, selanjutnya untuk penanganan ereksi atau priapism pada anjing tersebut dilakukan lubrikasi dan dikembalikan lagi ke dalam perfusium. Ereksi tersebut hilang, tetapi selanjutnya diberikan phenylbenzamin untuk secara peroral untuk merangsang urinasi. Akan tetapi setelah diberikan phenylbenzamin ini, anjing mengalami ereksi lagi dan padahal tanpa adanya stimulasi seksual. Nah, pada ereksi tersebut janin penis mengalami kebengkakan dan bertahan lebih dari 4 jam. Pada kasus tersebut terjadi priapism. Terus dilakukan pemasangan kateter untuk merangsang urinasi. Nah, setelah itu priapism hilang, tapi setelah 2 hari muncul kembali. Kemudian kateter dilepas dan fungsi saraf motorik pelvis meningkat. Setelah dibawa oleh pemilik ke rumah, sekitar 1,5 hari atau 2 hari setelah dibawa pulang ke rumah, pemilik mengatakan bahwa priapism itu sudah tidak kembali dan anjing sudah bisa mengalami urinasi kembali. Nah, dari kasus tersebut dikatakan bahwa sebenarnya priapism ini merupakan priapism sekunder yang disebabkan adanya hernia akut yang terjadi pada antara toraks intertoraks 12 dan 13. Itu juga terjadi priapism ini bisa disebabkan oleh adanya pemberian pengobatan juga. Nah, pada jurnal lain disebutkan bahwasanya obat fenothiazine yang merupakan obat alpha-adrenergic antagonis ini bisa memicu priapism pada kuda dan manusia. Nah, pada anjing ini diberikan obat juga yang diberikan obat alpha-adrenergic antagonis, yaitu fenoxybenzamin, dan dicurigai
priapism tersebut terjadi karena pemberian obat ini juga. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke Dr. Ulum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih, Satria. Silahkan teman-teman yang lain untuk bertanya terkait priapism ini pada anjing. Silahkan. Assalamualaikum, Dok. Ya, waalaikumsalam. Silahkan, Gina. Izin bertanya pada Satria. Tadi kan di awal tuh dijelaskan dua macam priapism, yaitu priapism iskemik dan non-iskemik. Sebenarnya gimana sih caranya mendiagnosa priapism iskemik dan priapism non-iskemik seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Gina atas pertanyaannya. Dari jurnal yang saya baca buat membedakan priapism iskemik dan non-iskemik itu, pertama biasanya secara pemeriksaan klinis untuk priapism yang non-iskemik itu tidak menunjukkan rasa sakit ketika dilakukan palpasi pada penisnya, berbeda dengan yang iskemik. Selanjutnya untuk mendiagnosa lebih jauh lagi bisa dilakukan USG menggunakan color Doppler. Nah, biasanya pada priapism yang non-iskemik tersebut terlihat adanya aliran darah dari pemeriksaan USG tersebut. Terus juga bisa dilakukan pemeriksaan darah yang diambil dari pembuluh darah di penis tersebut. Biasanya yang non-iskemik itu pH-nya di atas 7,5 kalau tidak salah, dan kalau yang non-iskemik itu berada di bawah 7,25. Begitu, Gina. Terima kasih Satria atas penjelasannya. Oke, baik. Terima kasih, Satria. Gina, terima kasih pertanyaannya. Oke, jadi diagnostik lanjutnya untuk membedakan ada beberapa ya testingnya tadi ya. Oke, baik. Kita lanjutkan untuk presenter selanjutnya. Kita acak kembali ya. Siapa yang kebagian setelah Satria? Oke, Arvia, silahkan disiapkan slideshow-nya untuk selanjutnya. Silahkan. Ya, baik Dok, saya izin share screen. Silahkan di-share. Oke, sudah tampil. Silahkan di slideshow dan dimulai paparannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dr. Ulum dan teman-teman koas semua. Pada siang ini, saya Arfiani Sinapradita, MPM 3, akan menyampaikan presentasi mengenai gangguan reproduksi pada uterus. Untuk kasus yang saya ambil di sini, kasus mengenai piometra pada kuda yang diambil dari Journal of Agriculture and Veterinary Science tahun 2013, volume 2, issue 3. Ya. Selanjutnya, untuk piometra sendiri merupakan kondisi yang ditandai dengan adanya akumulasi eksudat purulen atau mukopurulen di dalam uterus. Kondisi piometra pada kuda betina itu seringkali diikuti dengan serviks yang mengalami fibrotik, inelastis, dan adesi transluminal. Pada kondisi piometra ini juga siklus esos kuda betina dapat terganggu ataupun dapat tetap berjalan dengan normal. Selanjutnya, untuk kausa dari piometra pada kuda ini, yang pertama adalah konformasi anus dan vulvular yang buruk. Kemudian ada juga kausa yaitu windsucking, di mana terdapat masuknya udara pada organ reproduksi internal. Kemudian ada adesi serviks dan serviks irregular. Untuk adesi serviks ini dapat mengakibatkan tidak optimalnya drainase dari mukus yang dikeluarkan oleh organ reproduksi sehingga dapat terkumpul di dalam uterus. Untuk kasus ini sendiri itu diakibatkan kausanya lebih kepada konformasi anus dan vulva yang buruk. Di sini anus dan vulva itu sedikit lebih tertarik ke arah kranial sehingga ketika kuda ini defekasi akan ada
banyak feses yang menempel pada vulva sehingga dapat mengakibatkan ascending infection. Selain itu, konformasi yang buruk ini juga dapat mengakibatkan kondisi windsucking. Untuk kasusnya yaitu seekor kuda betina kawin 4 bulan yang lalu dilakukan pemeriksaan pertama. Pemeriksaan pertama ini tadinya direncanakan untuk diagnosa kebuntingan karena didasarkan pada anamnesa tersebut dan adanya peningkatan ukuran abdomen secara progresif. Untuk sinyalemennya itu untuk status presennya yaitu suhu rektal 37,2 derajat Celcius. Di sini untuk suhunya sedikit menurun dari normal yaitu 37,5 normalnya. Dan untuk detak jantungnya itu 32 kali per menit. Di sini juga sedikit menurun. Tetapi untuk nafsu makan dan sikap itu baik dan secara klinis tidak menunjukkan adanya masalah sistemik. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang pertama yaitu dilihat dari ukuran abdomen yang membesar secara signifikan. Kemudian dilihat juga dari daerah anal dan vulva yang menunjukkan sepertiga dari vulva di bagian atasnya itu lebih tertarik ke arah kranial. Kemudian anus dan vulva ini tidak sejajar secara vertikal dan tertekan ke kranial. Kemudian ditunjukkan juga hasil positif untuk uji windsucking. Selanjutnya dilakukan juga pemeriksaan USG. Pada pemeriksaan USG ini ditunjukkan gambaran snowy atau seperti adanya butiran-butiran salju di sini yang berwarna hypoechoic dan pada uterus serta ditandai juga dengan penebalan endometrium. Selanjutnya untuk treatment yang pertama itu kuda diberikan di sini sediaan cloprostenol. Cloprostenol ini merupakan sintetik analog dari prostaglandin yang berfungsi untuk melisiskan korpus luteum dan juga sebagai relaksasi untuk relaksasi pada serviks. Untuk prostaglandin ini diberikan 2 hari sebelum dilakukannya flushing pada uterus. Selanjutnya 2 hari berikutnya itu dilakukan flushing pada uterus dengan pertama menggunakan sedasi yaitu detomidin 0,01 mg per kilogram IV dan untuk flushingnya sendiri menggunakan uterine flushing tube di sini dan digunakan NaCl fisiologis 0,9%. Eksudat yang sudah diambil dan ditampung ke dalam tabung selanjutnya itu dibawa ke laboratorium untuk dilakukan isolasi dan identifikasi untuk memastikan kausa dari kondisi piometra ini. Untuk kausanya sendiri ternyata didapatkan bahwa ada bakteri Streptococcus dysagalacti, Equisimilis dan Serratia spp dan ditemukan juga adanya kristal kalsium karbonat yang berarti terdapat pula urin yang masuk ke dalam organ reproduksi. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan hematologi dan biokimia serum, tetapi untuk hematologi dan biokimia serum ini tidak dijelaskan lebih lanjut. Setelah dilakukan flushing, kemudian kuda juga diberi treatment menggunakan antibiotik gentamisin 1 mili per 16 kg 1 kali sehari secara IM dan diberikan selama 5 hari. Kemudian diberikan juga anti radang yaitu flunixin meglumin 1,1 mg per kilogram IV dan diberikan pula oksitosin 20 IU 1 kali sehari secara IM. Untuk oksitosin ini diberikan supaya memaksimalkan pengeluaran dari eksudat purulen. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya kembalikan kepada Dr. Ulung. Ya, terima kasih. Silahkan yang lain untuk bertanya terkait paparan Arvia tadi tentang piometra ya, karena bentukan anatomi yang buruk. Silahkan. Ya, Assalamualaikum, Dok.
izin bertanya pada Arvia. Tadi kan dijelaskan mengenai kudanya itu positif wine sucking atau masuknya udara ke dalam saluran reproduksi eksternal. Nah, itu bagaimana cara mengetahui kuda tersebut positif wine sucking? Kemudian mau nanya juga kalau penanganan biometra pada kuda ini dilakukan dengan OH, apakah bisa atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Citra atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Untuk wine sucking sendiri sebenarnya kalau untuk di jurnalnya itu tidak dijelaskan metode ujinya seperti apa, tetapi saya membaca di literatur lain jika wine sucking ini sebenarnya bisa dilihat dari pertama kondisi konformasinya yang buruk, dan ketika diperiksa itu kudanya sering mengalami flatus, tetapi bukan dari anus melainkan dari vagina. Biasanya di situ dikatakan positif adanya wine sucking. Kemudian untuk ovariohysterektomi sendiri pada kuda itu bisa dilakukan, tetapi saya baca di beberapa literatur juga sebenarnya jarang karena pada kuda sendiri seperti yang kita tahu sensitif terhadap sakit sehingga dan komplikasinya pun lumayan banyak. Salah satunya adalah abdominal pain atau kolik, sehingga jarang dilakukan pada kuda. Tetapi sebenarnya untuk kasus piometra yang berulang itu sebenarnya memang disarankan untuk di ovariohysterektomi saja supaya tidak terjadi piometra berikutnya. Dan untuk di kasus ini sendiri sebenarnya karena kudanya merupakan kuda breeding dan oleh pemiliknya juga mungkin akan di breeding lagi sehingga dilakukan treatment menggunakan obat-obatan. Tapi jika misalnya obat-obatan tersebut jika kuda tersebut tidak responsif terhadap pengobatan juga dapat dilakukan ovariohysterektomi. Begitu. Ya, baik. Terima kasih Arvia penjelasannya. Oke, terima kasih Citra dan Arvia ya. Baik, kita lanjutkan ya. Saya kira udah jelas. Kita lanjutkan saja untuk ke presenter selanjutnya. Setelah Arvia siap akan melanjutkan, kita ajak kembali. Ya, silahkan Yogi untuk mempersiapkan paparannya. Silahkan di-share screen slide-nya. Izin share screen ya, Dok. Ya, silahkan. Apakah sudah terlihat? Sudah, silahkan slideshow dan dimulai paparannya. Ya. Selamat siang semuanya. Selamat siang Dr. Ulum dan teman-teman semuanya. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan mengenai gangguan reproduksi pada kelenjar aksesorius, yaitu dengan kasus terminal vesikulitis in a bull, a case report. Sumber pustaka dari case yang saya ambil adalah dari Truyer 2013 dan Covey 2008. Vesikulitis seminalis merupakan kondisi peradangan yang mempengaruhi saluran reproduksi sapi jantan dan dapat dijadikan sebagai petunjuk kondisi serius karena berpengaruh negatif pada kualitas semen dan tingkat konsepsi. Pre-breeding evaluation atau PBE pada sapi jantan dilakukan untuk mengidentifikasi kelayakan ternak melalui parameter pemeriksaan fisik, evaluasi semen, pemeriksaan kemampuan libido, dan kemampuan mating. Pada kasus ini, seekor sapi Aberdeen Angus berusia 2 tahun dengan hasil pemeriksaan fisik yang normal mengalami pembesaran dan pengerasan pada vesika seminalis bagian kanan ketika dipalpasi. Dilakukan diagnosa dengan cara mikroskopis pada sampel semen pembesaran 200 dan 1000 kali dengan pewarnaan nigrosin eosin smear. Tampak leukosit berukuran 1-2 kali diameter kepala sperma. Kemudian pada hasil pemeriksaan makroskopis yang diambil dari semen yang diambil dari elektroejakulator, pada sampel semen didapatkan klot nanah yang berasal dari vesika seminalis. Terapi dari kasus
ini adalah sediaan jadi Drexin dengan kandungan tulatromisin 2,5 mg per kilogram subkutan yang diberikan melalui subkutan, dan kemudian reaksi obatnya ini berlangsung selama 4-8 minggu setelah dilakukan injeksi. Setelah dilakukan injeksi, kemudian ditinjau kembali dengan diagnosa penunjang, yaitu palpasi rektal, ultrasonografi, dan evaluasi simen. Pada palpasi rektal dapat dirasakan bahwa ketika dipalpasi bagian vesika seminalisnya yang tadinya mulai mengeras, dan sekarang sudah mulai melunak, namun tidak kembali ke tekstur normalnya. Dan pada hasil USG juga dapat dilihat bahwa vesika seminalis sebelah kiri yang normal itu lebih kecil daripada yang vesika seminalis kanan, yang merupakan terjadi pembengkakan pada vesika seminalis kanan. Pada evaluasi simen yang dilakukan menggunakan elektroejakulator juga diperiksa pada awal kasus ini ditemukan bahwa motilitasnya itu tidak ada motilitasnya mati, terus progresif motilitinya juga tidak ada, morfologinya 76% dari normal sperma, kemudian pengerasan dari vesika seminalisnya juga cukup keras, dan densitasnya itu milky karena mengandung nanah. Kemudian ketika sudah diberikan injeksi terapi dan diperiksa kembali pada bulan Mei 2012, densitas dari sperma watery dan gross motility-nya sudah memasuki angka 1 dari skor 1-5, kemudian motilitasnya juga 45 dan morfologinya 70. Gland hardness-nya sudah mulai melunak namun tidak kembali normal. Kemudian untuk densitas pada pemeriksaan terakhir di bulan Juni 2012, densitas sudah kembali seperti semula, kemudian gross motility-nya juga sudah mencapai skor 3 dari 5, progressive motility-nya juga sudah mencapai batas kualifikasi dari penggunaan simen, kemudian morfologinya juga sudah memasuki skor 87%, dan pengerasan dari kelenjarnya juga sudah masih di tahap yang sama, melunak namun tidak kembali normal. Kesimpulan dari kasus ini adalah terdapat peningkatan kualitas simen pada minggu ke-4 sampai ke-8 setelah diberikan terapi antibiotik, sehingga ternak bisa digunakan untuk breeding. Vesikulitis mempengaruhi kualitas simen dan menunjukkan bahwa PBE atau pemeriksaan kualitas breeding sebelum dilakukan breeding itu penting dilakukan sebelum musim kawin agar dapat diberikan terapi yang cukup dan penyembuhan serta peninjauan pada kasus tersebut agar bisa digunakan simennya untuk kegiatan breeding. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Dr. Ulum. Baik, terima kasih Yogi. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya pada Yogi ini, silakan. Assalamualaikum, Dok. Ya, waalaikumsalam, silahkan, Mak. Izin bertanya kepada Yogi. Jadi penyebab dari seminal vesikulitis ini tuh apa ya? Lalu apakah ada pencegahan yang dapat dilakukan terhadap kejadian kasus ini? Lalu jika berbicara tentang pencegahan, apakah ada diagnosa dini yang dapat dilakukan sebelum terjadinya seminal vesikulitis ini? Baik, terima kasih Alma atas pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan dari Alma. Yang saya ketahui dari jurnal yang saya baca, untuk penyebab dari vesikulitis ini itu bisa disebabkan karena infeksi bakteri. Infeksi bakteri ini bisa disebabkan dari bakterinya yang terjadi di rumenitis. Hal ini tuh bermula dari
pakan tinggi energi yang bisa menyebabkan asidosis sehingga terjadi rumenitis dan kemudian diikuti dengan bakteremia dan akan menginfeksi pada vesikulitis ini. Kemudian untuk pencegahannya itu tentunya sanitasi yang baik dan juga pakan yang cukup dan tidak berlebihan pada pemberian pakan tinggi energi. Kemudian untuk pemeriksaan dini ini dapat dilakukan pemeriksaan seperti yang disebutkan pada PPT yang tadi sudah saya jelaskan pada bagian diagnosa pendukung seperti palpasi rektal atau evaluasi semen dilakukan bisa di usia bulan ke-9 dan bulan ke-14 untuk mengetahui apakah terjadi perubahan pada vesika seminalisnya. Nah, kalau misalnya terjadi perubahan, maka sudah bisa ditanggulangi sebelum masa dia akan di-breeding, sehingga hal yang dilakukan untuk mengetahui hal ini secara dini adalah pemeriksaan dengan palpasi rektal, yaitu selain itu juga pemeriksaan semennya melalui elektroejakulator secara mikroskopis. Seperti itu, Alma. Baik, terima kasih Yogi atas penjelasannya. Oke, terima kasih Alma. Yogi, saya tanya nih. Jadi tadi itu kan dengan antibiotik ya, itu kan 3 bulan saya lihat itu dari 1 bulan pertama ada perubahan, bulan kedua ada perubahan itu aplikasi antibiotiknya apakah berturut-turut selama 2 bulan itu atau ada jeda? Jadi coba bisa dieksplor lagi, bisa di-share ke teman-teman, takutnya gimana ini teknisnya, apakah terus-terusan long acting atau short acting begitu? Silahkan ditambahkan penjelasan. Ya, jadi berizin jawab dok, kalau berdasarkan yang saya baca dari jurnal yang saya dapatkan, pemberian antibiotiknya itu diberikan 1 kali ketika kasus ditemukan. Kemudian karena antibiotik ini long acting yang sekitar 4-8 minggu masih terdistribusi dalam tubuh, jadinya pemeriksaan dari pemantauan ini tuh dilakukan juga selama si antibiotiknya masih terdeposisi dalam tubuh, dok, selama 4-8 minggu, yaitu sekitar 2 bulan. Jadi dia diberikannya 1 kali karena sudah kembali normal di bulan kedua. Oke, jadi single injeksi ya. Betul, single injeksi long acting, kemudian dipantau sebulan kemudian dan 2 bulan kemudian begitu. Ya, seperti itu yang saya baca, dok. Oke, nanti dicek lagi ya. Oke, baik, terima kasih Yogi. Kita lanjutkan untuk presenter selanjutnya. Setelah Yogi, siapa yang melanjutkan? Kita acak kembali. Oke. Ya, ini kebagian Ajeng. Silahkan Ajeng untuk menyiapkan paparannya. Silahkan di-share. Baik, dok, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah tampil. Silahkan dimulai paparannya. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dr. Ulum dan teman-teman kelas sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil review jurnal saya yang ditulis oleh Heri Agus Hermadi, Masud Haryadi, dan Suherni Susiolowati pada tahun 2018 dalam Advances in Health Science Research, volume 5, halaman 311 sampai 316 dengan judul The Ovarian Hypofunction Case in Cow Management Therapy. Nah, untuk pendahuluannya ini
berbagai upaya itu telah dilakukan untuk memaksimalkan produksi ternak untuk mendukung perbaikan standar kehidupan, ilmu pengetahuan, dan kesejahteraan manusia dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Nah, untuk pertumbuhan populasi manusia yang cepat dan peningkatan sumber daya manusia itu menyebabkan permintaan daging dan susu melebihi tingkat produksinya. Rendahnya angka kelahiran dan penurunan jumlah populasi ternak itu disebabkan oleh kesuburan dan kematian perinatal, sehingga angka kelahiran dan pertumbuhan populasi ternak itu merupakan salah satu masalah dalam reproduksi ternak. Nah, untuk kelainan reproduksi ternak itu merupakan penyebab utama dari masalah ekonomi, karena dengan adanya masalah itu akan adanya pula banyak pengeluaran tambahan, namun untuk hasil produksinya itu berkurang. Nah, berdasarkan data yang saya dapatkan dari jurnal ini, untuk penelitian itu dia dilakukan di Jawa Timur. Pada tahun 2009 dan 2010 didapatkan bahwa kelainan reproduksi yang paling banyak terjadi itu adalah hipofungsi ovarium, kemudian diikuti dengan atrofi ovarium, kemudian ada kista, ada cell persisten, ada endometritis, pyometra, tumor pada uteri, dan lain-lain. Selanjutnya, jurnal yang saya baca ini itu dia ada 2 ekor sapi Friesian Holstein dibawa dari Lani Farmer Dairy Farm Surabaya ini mengalami hipofungsi ovarium. Kemudian untuk mengobati kasus hipofungsi yang dialami oleh kedua sapi itu dilakukan perbaikan manajemen pakan untuk memperbaiki BCS-nya. Namun dalam jurnal ini tidak dijelaskan secara spesifik kondisi dari sapi yang dibawa itu seperti apa. Namun terapi yang diberikan itu dengan perbaikan pakan. Nah, pakan yang diberikan ini tujuannya untuk menaikkan berat badan atau meningkatkan BCS 2 kali lipat. Nah, untuk perbaikan pakan yang diberikan itu dengan memberikan hijauan sebanyak 10% dari bobot badannya setiap hari. Nah, untuk hipofungsi ovarium itu merupakan kondisi di mana aktivitas ovariumnya itu dia kurang aktif sehingga tidak terjadi pertumbuhan folikel dan juga korpus luteum. Nah, hipofungsi ovarium ini dapat disebabkan oleh terganggunya fungsi adenohipofise sehingga menyebabkan tidak adanya perkembangan folikel dan pembentukan CL. Nah, ovariumnya juga jika dilakukan palpasi rektal itu dia akan terasa licin dengan ukuran yang normal. Jadi walaupun ovariumnya itu mengalami hipofungsi, tapi untuk ukuran bentuknya itu masih sama seperti ovarium yang normal. Untuk hipofungsi ovarium itu disebabkan oleh rendahnya kadar FSH dan LH di dalam darah akibat tadi terganggunya fungsi adenohipofise, bisa juga karena pakan yang buruk secara kualitas dan kuantitas, buruknya sanitasi, stres yang disebabkan oleh hewan yang dikurung di kandang dalam jangka waktu yang lama, stres karena overpopulasi, dan juga BCS rendah itu biasanya di bawah 2 dari skala 1 sampai 5. Nah, pada hipofungsi ovarium ini, folikel subordidat itu tidak akan berkembang menjadi folikel dominan, sehingga gejala yang dapat ditemukan itu berupa anestros. Untuk diagnosanya sendiri dapat dilakukan dengan palpasi perektal dan juga USG. Nah, jika misalnya kondisi tubuhnya kurang baik atau BCS-nya rendah dalam jangka waktu yang lama, maka ovarium yang mengalami hipofungsi itu dapat mengalami atrofi. Nah, untuk atrofi ovarium sendiri itu adalah ovarium yang mengalami atrofi akan berukuran kecil dengan permukaan yang licin akibat tidak terjadinya perkembangan folikel sehingga proses reproduksi tidak berjalan sama sekali. Nah, kondisi ternak yang terlihat kurang baik itu akan menunjukkan gejala berupa anestros dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, untuk mendiagnosa kelainan pada saluran reproduksi itu yang sering digunakan adalah salah satunya USG. Nah, USG itu biasanya digunakan untuk menggambarkan kondisi ovarium, pemeriksaan dan pengamatan kista ovarium untuk mendeteksi kebuntingan awal dan juga identifikasi infertilitas. USG juga bisa digunakan untuk pemeriksaan status kebuntingan dan menentukan kelangsungan hidup fetus pada awal masa kebuntingan setelah perkawinan, yang dapat mempengaruhi efisiensi reproduksi jika terjadinya early embryonic death. Kemudian pada kasus hipofungsi itu akan ditemukan cairan folikel berwarna hitam, berwarna hipoekoik, hitam gelap
karena dia cairan dengan ukurannya itu kurang dari 5 mm. Nah, untuk hasil gambaran USG-nya sendiri saya belum berhasil menemukan, namun di sini saya menemukan gambaran ovarium pada saat proestrus itu biasanya ada folikel dominan dan juga folikel yang dominan. Yang untuk dominannya itu biasanya berukuran 2-3 cm, sedangkan yang subdominan itu berukuran 0,5 cm. Pada hipofungsa uteri ini kan ukuran folikelnya itu dia kurang dari 5 mm. Jadi mungkin jika dilakukan pendiagnosaan menggunakan USG juga ukuran folikelnya akan sangat kecil. Selanjutnya pada jurnal yang saya baca ini, treatment yang dilakukan itu dengan memperbaiki kualitas pakan dengan tujuan untuk meningkatkan BCS. Kemudian bisa juga dilakukan dengan membersihkan kandang secara rutin. Terus ternak juga diberi waktu lebih untuk merumput agar tidak stres. Nah, setelah perbaikan manajemen dilakukan selama 3 hari, 2 hari setelahnya itu dilakukan injeksi PMSG atau Pregnant Serum Gonadotropin dengan dosis 500 international unit secara intramuskular. Nah, untuk PMSG ini dia sebenarnya kerjanya itu sama seperti follicle stimulating hormone. Kemudian jika sudah dilakukan perbaikan manajemen pakan dan kondisi badannya itu membaik, dilakukan palpasi rektal untuk meraba struktur dan perkembangan ovarium. Nah, biasanya jika dilakukan USG setelah dilakukan terapi itu, maka akan ditemukan folikel predominan dengan diameternya 14 mm. Kemudian untuk hipofungsi ovarium sendiri kan tadi gejalanya itu anestrus. Nah, biasanya ketika sudah dilakukan terapi, maka gejala estrus itu akan teramati dan ovulasi dapat terjadi sehingga inseminasi dapat dilakukan. Nah, untuk 2 sapi FH yang tadi diteliti itu, mereka setelah diterapi itu dilakukan inseminasi dan hewannya juga kembali estrus serta bunting. Kemudian saya membaca jurnal lain yang menyatakan bahwa untuk hipofungsi ovarium itu juga selain dengan menyuntikkan FSH dan LH-like hormon seperti PMSG dan HCG itu bisa juga dilakukan pemasangan CIDR atau PRID yang merupakan berisi hormon progesteron. Nah, fungsinya itu untuk memperbaiki siklus dan mempercepat onset estrus dan ovulasi. Terima kasih. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Saya kembalikan ke Dr. Ulum. Ya, terima kasih Ajeng. Silahkan yang lain untuk bertanya ya. Dari paparan Ajeng, silahkan. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Ya, Via, silahkan. Saya izin bertanya kepada Ajeng. Yang pertama itu tadi untuk kausa hipofungsi ovari sendiri tadi kan lebih kepada BCS yang buruk. Tetapi apakah ada kondisi lain di mana hal tersebut mendukung terjadinya hipofungsi ovari pada sapi? Dan yang kedua untuk tadi yang treatment khususnya yang PMSG dengan yang progesteron itu untuk mekanisme kerjanya bagaimana? Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Arfi atas pertanyaannya. Kalau misalkan berdasarkan jurnal yang saya yang saya review itu, di situ dia terapi kan kausanya itu hanya karena BCS-nya yang rendah. Namun apa yang menyebabkan BCS-nya itu rendahnya itu sebenarnya tidak diberi informasi secara spesifik. Nah, namun saya juga menemukan bahwa biasanya pada sapi yang baru partus itu kan dia ada bisa mengalami perubahan kondisi bobot tubuh, misalnya bobot tubuhnya bisa turun dan BCS-nya juga bisa jadi rendah. Nah, dikarenakan dia baru partus juga kan otomatis dia akan menyusui, di mana saat menyusui itu dia itu kadar prolaktinnya itu akan tinggi. Nah, berhubungan dengan kadar prolaktin yang tinggi, prolaktin itu dia memiliki mekanisme penghambatan terhadap GnRH, di mana pelepasan GnRH oleh hipotalamus itu dia tidak akan diterima oleh adenohipofise sehingga selanjutnya FSH dan LH juga tidak akan diproduksi gitu. Makanya mengapa tidak ada yang menstimulasi kerja ovarium dan terjadinya hipofungsi seperti itu. Nah, kemudian untuk mekanisme untuk terapi hormonnya sendiri yang tadi saya jelaskan kan bisa digunakan PMSG dan juga progesteron. Nah, kalau misalnya untuk PMSG sendiri
itu dia kerjanya seperti FSH dan memiliki kerja LH tapi sedikit. Jadi sebenarnya biasanya untuk PMSG itu dia bisa dikombinasikan juga seperti HCG, karena berdasarkan jurnal yang baca itu yang PMSG itu dia kerjanya seperti FSH dan HCG itu dia kerjanya seperti LH. Nah, karena dia jika injeksi PMSG dilakukan, maka dia itu akan menstimulasi perkembangan folikel karena kan kerjanya sama seperti FSH. Nah, kemudian dengan dihasilkannya folikel itu otomatis kan hormon estrogen juga akan meningkat. Kemudian dengan terjadinya peningkatan hormon estrogen itu dapat teramati gejala estrus, di mana saat sudah teramati gejala estrus itu bisa dilakukan penyuntikan hormon HCG. Nah, dengan dihasilkannya hormon estrogen itu kan dia memberikan positif feedback, di mana dengan adanya positif feedback itu nanti adenohipofise itu akan melepaskan LH juga untuk ovulasi. Nah, karena HCG itu dia fungsinya sama seperti LH, jadi HCG yang disuntikan juga dia berfungsi pada proses ovulasi gitu, membantu proses ovulasi. Nah, sedangkan kalau misalkan yang PMSG itu kan dia memberikan positif feedback. Nah, kalau yang progesteron ini dia kerjanya dengan memberikan negatif feedback, di mana ketika misalkan dilakukan pemberian hormon progesteron menggunakan CIDR itu, misalkan dipasangkannya selama 7 hari. Nah, saat dilepas itu dia saat dipasang itu dia akan memberikan negatif feedback, di mana terjadinya inhibisi atau misalnya penghambatan dari kerja adenohipofise sehingga produksi FSH dan LH-nya itu tertahan. Nah, saat dilakukan pencabutan pada hari ke-7 itu, pencabutan progesteron yang dilakukan itu dia bisa menggertak kerja dari adenohipofise, di mana efeknya itu adalah kadar hormon FSH dan LH yang dihasilkan itu kemudian jumlahnya akan lebih banyak dari yang biasanya gitu. Nah, biasanya itu terjadinya itu 1-2 hari setelah progesteronnya dicabut. Begitu mungkin ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Ajeng atas penjelasannya. Oke, ada beberapa pertanyaan kan tadi? Udah dijawab, Dok. Oh iya, oke. Baik, terima kasih Ajeng. Kita lanjutkan ya presenter selanjutnya. Siapa yang akan kebagian setelah Ajeng? Kita ajak kembali ya. Ya, kebagian Alfian, silahkan disiapkan paparannya, melanjutkan Ajeng. Share screen. Iya, silahkan. Share screen dan langsung di slideshow dan dimulai paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alfian Wahyu Ramadan akan mempresentasikan gangguan pada prepubium. Di sini kasus yang saya ambil yaitu parapimosis. Next, untuk jurnal yang saya ambil itu ditulis oleh Cutia pada tahun 2020 dengan judul Therapeutic Management of Parapimosis in a Bull Calf sebagai laporan kasus. Untuk definisi dari parapimosis sendiri yaitu ketidakmampuan retraksi kembali penis sepenuhnya ke dalam prepubium. Kemudian adanya juga penyempitan penis di bagian belakang gland penis dan atau adanya pembengkakan gland penis sehingga penis juga tidak bisa kembali ke prepubiumnya. Kemudian untuk kausa dari parapimosis sendiri ini terdapat 2 kausa, yaitu yang pertama dapatan adanya trauma akibat sapi yang menaiki betina yang terlalu besar, kemudian adanya infeksi lanjutan seperti infeksi bakteri, kemudian adanya priapisme atau ereksi berkepanjangan, kemudian adanya hematoma penis, lalu adanya edema penis terlebih lagi tepatnya pada edema gland penis, kemudian adanya aktivitas seksual yang berlebihan. Untuk faktor dari kongenitalnya sendiri adanya penyempitan orifisium prepubium dan kemudian adanya pemendekan dari prepubium.
Untuk jurnal ini signalmen yang saya dapatkan yaitu sapi jantan crossbreed berumur 1 tahun. Anamnesanya yaitu pertama anoreksia, kemudian sapi ini mengalami anuria. Lalu berdasarkan keterangan sapi jantan tersebut menaiki 2 sapi eva yang ukurannya lebih besar dari sapi yang di kanan ini. Kemudian gejala klinis setelah dia menaiki 2 sapi eva yang lebih besar badannya tersebut, dia mengalami edema pada gland penis. Kemudian preputiumnya terbuka dan penisnya terlihat kotor. Kemudian diagnosanya dilakukan pemeriksaan fisik berupa suhu, pernapasan, dan detak jantung. Namun ketiganya masih dalam kisaran normal. Kemudian diperoleh diagnosanya parapimosisnya itu akibat cedera saat menaiki sapi eva yang ukurannya lebih besar. Untuk patogenesanya sendiri, apabila dapatan penis cedera saat ereksi, kemudian adanya kerusakan yang timbul dari saraf yang menginervasi penis dan adanya paralisa atau retraktor penis, sehingga penis tidak bisa kembali ke preputium. Kemudian pada kondisi akut, peradangan tersebut menimbulkan edema penis sehingga menyebabkan gangguan sirkulasi darah pada preputium. Lalu untuk lanjutannya yaitu kronis, di sini penisnya menonjol, kemudian timbul nekrosis, lalu dilanjutkan dengan adanya infeksi. Kemudian menyebabkan jaringan penis rusak sehingga organ reproduksi dari pejantan tidak berfungsi. Untuk faktor yang dapat memperparah kondisi parapimosis sendiri adalah lingkungan kandang yang kotor dan sapi yang sering menjilati area parapimosis itu. Kemudian treatment yang dapat dilakukan yaitu harus ditangani sedini mungkin agar menyelamatkan kemampuan reproduksinya. Untuk terapi pada jurnal ini dilakukan yang pertama adalah pembersihan penis dan kantung preputium menggunakan kalium permanganat sebagai antiseptik. Kemudian setelah dibersihkan, karena ini masih 2 hari dan belum terlalu parah sehingga dapat langsung dilakukan reposisi gland penis dengan menggesernya ke dalam rongga preputium lalu dikasih salep antibiotik. Kemudian obat-obatan selanjutnya itu ada enrofloxacin 5 mg per kilogram berat badan. Kemudian ada meloxicam sebagai anti radang, diberikan selama 3 hari secara IM dengan dosis 0,3 mg per kilogram berat badan. Kemudian untuk terapi suportifnya juga diberikan anti radang berupa bolus, diberikan secara per oral selama 3 hari. Ini adalah hasil dari treatment yang dilakukan pada jurnal tersebut. Terlihat bahwa penisnya sudah berhasil kembali masuk ke dalam preputium. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Ulum. Baik, terima kasih, Fian. Silakan teman-teman yang lain untuk bertanya terkait parapimosis. Silakan. Assalamualaikum, Dok. Ya, Iya, saya izin bertanya kepada Alfian. Tadi tuh disebutkan kalau parapimosis terjadi akut dan kronis ya. Nah, itu tuh ada perbedaannya nggak sih penanganannya antara yang akut dan yang kronis atau sama aja seperti yang pengobatan udah Alfian jelaskan tadi? Terima kasih. Oh, mohon maaf, mati lampu, tapi saya mau jawab dulu. Untuk yang akut sendiri, nyala lagi. Untuk yang akut sendiri, tadi tuh penanganannya sama seperti jurnal tersebut, yaitu langsung dilakukan reposisi. Soalnya biasanya pada kondisi akut itu edema pada gland penisnya belum terlalu besar sehingga untuk dilakukan reposisi masih memungkinkan. Apabila kronis, berarti biasanya dapat dilihat pada edema gland penis. Jadi patokannya tuh adanya edema. Biasanya edemanya itu sudah cukup besar dan disertai hematom sehingga untuk melakukan reposisi penis langsung itu kurang memungkinkan sehingga perlunya dilakukan
yang di jurnal daftar pustaka satunya itu dia dilakukan penyayatan pada preputium, kemudian baru direposisi, lalu dilakukan jahitan purse string sutur. Cuman saya belum, di jurnal itu nggak ada gambarnya, jadi saya belum kebayang itu jahitannya kayak gimana. Tapi jahitannya itu purse string sutur. Untuk terapi selanjutnya itu sama, diberi antibiotik dan diberi anti radang. Kurang lebih seperti itu. Ya baik, terima kasih Alfian. Baik, terima kasih Fian kita ya. Jadi alhamdulillah udah nyala lagi, jadi terang lagi. Nanti oke, kita lanjutkan presenter selanjutnya pada siang sore hari ini. Setelah Fian, siapa yang dapat giliran? Yaitu tinggal 3 orang lagi ya. Iya. Siapa ini? Silahkan Dahlia untuk share screen, melanjutkan presentasinya. Fian tadi, silahkan. Baik dok, saya izin menampilkan PPT saya. Apakah PPT saya sudah terlihat? Oke, sudah. Silahkan dimulai saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dokter dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan memaparkan mengenai satu jurnal yang berjudul Laparoscope Assisted Diagnosis of Monorchidism in a Horse, yang penulisnya Kelmer dan diterbitkan di Equine Veterinary Education. Selanjutnya, pendahuluan, di mana monorchid ini didefinisikan sebagai suatu ketiadaan sama sekali dari testis, sedangkan cryptorchid merupakan kegagalan salah satu atau kedua testis untuk turun ke skrotum. Monorchid ini biasanya jarang terjadi di kuda, sedangkan cryptorchid biasanya dianggap relatif umum. Untuk membedakan antara monorchid dan cryptorchid ini cukup sulit, maka digunakan laparoskopi untuk mendiagnosa monorchid. Selanjutnya, signalemen dan anamnesa seekor kuda jantan Arabian Stallion dengan berat 400 kg berusia 2 tahun datang ke rumah sakit hewan untuk melakukan pengembirian cryptorchid. Kuda ini tidak pernah berpindah kepemilikan sejak lahir dan juga tidak pernah memiliki riwayat kebiri sebelumnya. Untuk pemeriksaan fisik, dalam keadaan normal, akan tetapi untuk palpasi di bawah sedasi menunjukkan menunjukkan testis kiri turun secara normal, akan tetapi skrotum kanannya dan di daerah inguinal tidak teraba adanya testis sebelah kanan. Untuk pemeriksaan diagnosanya, maka dilakukan pemeriksaan hematologi di mana volume sel dan total protein berada dalam batas normal, lalu dilakukan laparoskopi di mana sebelumnya hewan dipuasakan terlebih dahulu dan sebelum dioperasi kuda ini mendapatkan potasium penisilin, getamisin, dan juga fenilbutason. Selanjutnya kuda dibius, lalu dimasukkan insuflator karbon dioksida ke intraabdominal, lalu dimasukkan trokar dengan ukuran 11 mm, selanjutnya dimasukkan laparoskopi melalui kanula. Dilakukan hasil dari laparoskopi dilihat bahwa hanya ditemukan cincin vagina kecil dengan beberapa tipis untaian jaringan ikat di sebelah sini, lalu dilakukan kembali pelacakan hingga ke kantung kemih, namun yang ditemukan sama hanya cincin vaginanya dan eksplorasi dari laparoskopi ini tidak menemukan adanya testis ataupun epididymis. Selanjutnya dilakukan uji hormonal, di mana uji hormonal ini dilakukan dengan pengukuran kadar testosteron. Kuda ini diinjeksikan secara intravena 10.000 international unit HCG, lalu diambil sampel darahnya setelah 60 dan 120 menit. Uji hormonal ini dilakukan sebelum kuda melakukan operasi dan 4 hari setelah kuda melakukan operasi kebiri. Dan didapatkan hasil testosteronnya berada di bawah 40 pg per mililiter, di mana hasil ini merupakan hasil setelah kebiri. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan histopatologi. Maka dilakukan pendekatan bedah, di mana pendekatan inguinal di sebelah kanan cincin inguinal eksternal dan tidak ditemukan adanya testis atau jaringan epididymis, hanya proses vagina yang ditujukan di panah hitam, lalu dilakukan penyayatan 10 cm di paramedian
kaudal untuk mengangkat jaringan yang menempel pada dinding tubuh ventral, lalu eksplorasi daerah inguinal dan dorsal kaudal perut itu tidak ditemukan testis atau epididymis, lalu insisi ditutup, dan untuk testis kirinya dilakukan pengembirian dengan teknik terbuka. Selanjutnya, tadi jaringan yang diangkat dilakukan pemeriksaan histopatologi. Histopatologi ini mengidentifikasikan jaringan dengan infiltrasi oleh makrofag yang mengandung pigmen dan tidak ada bukti bahwa ada epididymis atau testis. Untuk histopatologi di testis kirinya merupakan jaringan testis yang normal. Selanjutnya maka dilakukan pengobatan post-operasinya dengan antibiotik trimethoprim sulfadiazin, intravena cairan isotonik, dan juga flunixin meglumin. Untuk diskusi selanjutnya, monorchid ini biasanya disebabkan oleh agenesis atau degenerasi testis. Pada jantan biasanya degenerasi testis ini diakibatkan oleh adanya torsi testis neonatal yang dialami ketika masih dalam rahim. Selanjutnya, identifikasi proses vagina dan histopatologis temuannya, jaringan unta yang tadi memperpanjang kekandungan kemih, dicurigai merupakan sisa ductus deferens dan jaringan yang meluas ke cranioventral dari daerah inguinal dan menempel ke badan ventral dinding pembuluh testis yang telah berhenti berkembang sejak masa neonatal. Selanjutnya 6 bulan setelah operasi, pemilik melaporkan bahwa kuda tidak lagi menunjukkan perilaku maskulin dan sangat mudah ditangani atau mulai jinak. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Ulum. Baik, terima kasih. Ajeng, silahkan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya kepada Dahlia. Tadi pas di slide-nya disebutkan bahwa diagnosanya makainya laparoskopi. Kenapa kok nggak pakai itu ya, palpasi abdominal? Memang tidak bisa terdiagnosa dengan palpasi abdominal. Lalu kalau bedain monorchid sama cryptorchid itu selain pakai laparoskopi itu apa ya? Apakah ada metode? Nah, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Alfian atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab. Tadi untuk palpasi abdominal sebenarnya telah dilakukan dari awal pemeriksaan fisik. Akan tetapi tadi kan tidak ditemukan. Dan juga kudanya datang dengan sinyalemen dan anamnesa bahwa kuda ini dicurigai mengalami cryptorchid dan juga pemilik ingin melakukan kebiri. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kasus cryptorchid itu pengembiriannya itu dilakukan dengan metode pendekatan bedah inguinal untuk testis yang tidak turun itu. Tapi balik lagi ketika dipalpasi tadi dia tidak ditemukan ketika palpasi di abdominal, sehingga dibutuhkan kembali diagnosa yang lebih kuat. Nah, diagnosanya itu dilakukan dengan laparoskopi, di mana laparoskopi ini juga meminimalisasikan panjang sayatan apabila dibandingkan dengan melakukan eksplorasi pendekatan bedah inguinal. Selanjutnya pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana cara meyakinkan monorchid atau cryptorchid? Itu tuh dapat dilakukan dengan uji hormonal. Tadi itu hewannya dilakukan uji hormonalnya sebelum operasi dan sesudah kebiri. Jadi uji hormonal ini tuh ada rentan nilai normalnya. Apabila untuk yang cryptorchid biasanya setelah dikebiri yang bagian testis yang turunnya saja itu dia masih meninggalkan nilai testosteron di atas 100, sedangkan kalau misalnya emang sudah tidak ada lagi testis yang monorchid, dia biasanya testosteronnya di bawah 50 pg per mili, mungkin seperti itu. Terima kasih Dahlia atas jawabannya. Oke, baik, terima kasih Dahlia, bukan Ajeng ya, saya tadi salah. Ya, terima kasih Pian. Kita lanjutkan. Saya rasa sudah jelas ya tadi ya, beberapa pendekatan tidak ketemu dipakai alat yang diagnostik yang lainnya gitu kan ya. Oke, kita lanjutkan untuk mengacak kembali. Tinggal berdua ini antara Alma dan Gina. Siapa yang kebagian untuk berikutnya? Ya, sepertinya sudah jelas ini. Silakan Alma untuk menyiapkan paparannya dan share screen.
Langsung Baik, saja Dok, di-slide. izin Ya, share screen. sudah tampil dan silahkan dimulai saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan gangguan reproduksi pada oviduct, yaitu salpingitis. Jadi ini adalah 2 jurnal yang saya gunakan. Untuk studi kasusnya, saya menggunakan jurnal yang berjudul Ultrasonographic and Laparoscopic Diagnosis of Bilateral Salpingitis and Hydrosalping in a Crossbreed Cow. Lalu untuk melengkapi beberapa informasi mengenai kasus ini, saya juga mengambilnya dari Ovarian and Oviductal Pathologies in the Buffalo. Jadi untuk gangguan pada oviduct ini dapat terjadi secara kongenital ataupun dapatan. Untuk yang kongenital ada aplasia oviduct, accessory oviduct. Lalu untuk yang dapatan ada salpingitis, hydrosalping, piosalping, addition of the oviduct, oviductal occlusion, dan pachysalping. Dari semua gangguan yang dapat terjadi di oviduct ini, menurut literatur yang saya temukan, salpingitis merupakan gangguan yang paling sering ditemukan pada oviduct. Jika melihat definisinya sendiri, sebenarnya salpingitis itu adalah peradangan dan infeksi yang terjadi pada oviduct. Seperti yang kita tahu, oviduct itu tempat terjadinya fertilisasi, sehingga gangguan pada oviduct dapat menyebabkan penurunan fertilitas, atau apabila terjadi secara bilateral, dapat menyebabkan hewan tersebut infertil. Pada manusia, salpingitis juga dapat terjadi, namun disebut dengan pelvic inflammatory disease atau radang panggul. Salpingitis ini menyebabkan kerugian ekonomi yang besar karena menyebabkan penurunan calving rate dan penurunan produksi susu. Lalu penyebabnya sendiri adalah inflamasi pada organ reproduksi. Jadi penyakit ini didahului oleh adanya inflamasi pada organ reproduksi lainnya seperti vaginitis atau endometritis yang menjalar hingga akhirnya terjadi salpingitis. Untuk bakteri yang menyebabkan peradangannya pada saluran reproduksi ada E. coli, Trupella pyogenes, Trichomoniasis, Staphylococcus, Streptococcus, dan lain-lain. Lalu salpingitis ini juga dapat disebabkan oleh infeksi yang berjalan sistemik seperti tuberkulosis, lalu melakukan irigasi uterus dengan antiseptik konsentrasi tinggi, lalu masuk ke dalam oviduct, itu dapat menyebabkan iritasi pada oviduct sehingga memicu terjadinya salpingitis. Untuk patogenisnya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, diawali oleh adanya infeksi pada saluran reproduksi, lalu infeksi ini tidak ditangani dengan baik atau terlambat ditangani, sehingga infeksi ini menyebar dan menginfeksi organ reproduksi lainnya seperti oviduct. Untuk gejala klinis, dapat ditemukan adanya vaginal discharge, hewan tidak estrus, peningkatan service per conception, dan penurunan produksi susu. Untuk diagnosanya dapat dilakukan dengan USG, namun diagnosa menggunakan USG hanya dapat dilakukan oleh orang yang benar-benar sudah ahli, karena terutama pada kejadian mild salpingitis. Lalu dapat juga dilakukan dengan sitobras. Lalu pada mild salpingitis biasanya terdeteksi setelah hewan disembelih atau pada pemeriksaan postmortem. Pada kasus severe salpingitis dapat terdeteksi melalui pemeriksaan perektal dengan ciri oviduct itu lebih tebal, keras, dan membengkak. Lalu gambaran histopatologinya ditemukan penurunan jumlah silia, desquamasi vokal epitel, infiltrasi leukosit, histosit, dan fibrosit. Lalu untuk treatment, sebenarnya tidak ada treatment yang benar-benar efektif apabila hewan tersebut sudah mengalami salpingitis. Maka dari itu lebih baik dilakukan pencegahan, seperti melakukan pengobatan sedini mungkin apabila terjadi peradangan pada saluran reproduksi. Apabila salpingitis ini terjadi secara bilateral, sebaiknya hewan dikaling. Lalu apabila ingin dicoba diobati, itu dapat dilakukan dengan pemberian antibiotik broad spectrum secara parenteral atau intrauterin. Namun obat ini juga dapat memberikan efek positif ataupun tidak bekerja karena salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah sensitivitas bakteri terhadap antibiotik yang diberikan. Lalu untuk kasusnya di sini ada sapi betina Friesian Holstein crossbreed berusia 10 tahun. Dia mengalami infertilitas kronis. Sapi ini menunjukkan gejala estrus yang teratur, namun selalu gagal ketika diinseminasi. Dari hasil palpasi perektal menunjukkan adanya penebalan oviduct bilateral, beberapa cyst, pembengkakan pada mesovarium dan mesosalping.
Di sini ada hasil USG-nya. Sebenarnya dari hasil USG-nya ini saya juga masih bingung bagaimana cara membaca hasil USG-nya. Namun berdasarkan keterangan yang saya dapatkan, di sini ditemukan adanya para ovarian cyst, lalu ada cairan yang memberikan gambaran anekoik pada oviduct dan penebalan pada dinding oviduct. Lalu pemeriksaan menggunakan laparoskopi ditemukan adanya perlekatan pada ovarobursal, penebalan dan peningkatan vaskularisasi, penebalan dan peningkatan vaskularisasi peradangan pada oviduct. Lalu setelah hewannya dipotong dan dilakukan pemeriksaan postmortem, oviduct-nya di sini terlihat menebal. Berdasarkan hasil palpasi, USG, laparoskopi, dan pemeriksaan postmortem pada saluran reproduksi, dikonfirmasi bahwa sapi tersebut mengalami para ovarian cyst, perlekatan ovarobursal, mesosapping, dan salpingitis bilateral dengan adanya akumulasi cairan pada lumen. Penggunaan alat diagnosa seperti USG dan laparoskopi itu dapat menghemat waktu pemeriksaan dengan invasi yang minimal pada hewan. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Saya kembalikan ke Dr. Ulum. Baik, terima kasih Alma. Silahkan yang lain untuk bertanya pada Alma. Assalamualaikum dok, saya izin bertanya ke Alma. Tadi di slide masih awal-awal disebutkan bahwa gangguannya itu dapat kongenital dan dapatan. Mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana gangguan yang didapatkan secara kongenital. Lalu perubahan-perubahan yang terjadi itu seperti apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Dahlia atas pertanyaannya. Untuk gangguan yang terjadi secara kongenital, yang pertama itu ada aplasia oviduct. Berdasarkan informasi yang saya pahami, aplasia oviduct itu adanya semacam ujung yang buntu pada uterotubal junction. Uterotubal junction itu kan pertemuan antara oviduct dengan uterusnya. Jadi di pertemuan itu seperti ada kebuntuan. Jadi saluran itu tidak menyambung. Lalu kalau yang kedua itu adanya aksesori oviduct. Aksesori oviduct itu jadi oviduct-nya seperti ada dua. Ada oviduct lain yang nanti akan menyatu pada uterotubal junction itu sendiri. Kurang lebih itu yang saya pahami. Terima kasih Alma. Oke, baik. Terima kasih. Tinggal siapa nih yang belum terakhir? Perlu diundi enggak? Langsung saja. Silahkan last presenter untuk sore hari ini. Silahkan untuk share screen. Siapa? Gina, silahkan Gina. Slideshow silahkan. Share screen ya dok. Ya. Gimana, ada kendala? Oke, sudah loading ya. Silakan di slideshow dan dimulai paparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dr. Ulum dan teman-teman kelas sekalian. Di sini saya akan menyampaikan case report yang berjudul Uterine torsion associated with incomplete cervical dilatation and subsequent fetal malposition. Yang akan disampaikan oleh saya Gina Siti Nurjana dengan nomor pokok mahasiswa 13021000004. Penyebab dystocia maternal lebih sering dilaporkan pada sapi dan kerbau dengan penyebab utama adalah torsia uterus dan torsia uterus pasca cervix, di mana melibatkan cervix yang berada di putarannya itu berada di vagina anterior. Kemudian ICD atau incomplete cervix dilatation itu merupakan dilatasi cervix yang tidak sempurna dan tidak diketahui secara pasti penyebabnya. Namun dapat juga disebabkan oleh konsentrasi hormonal di mana kurangnya hormon seperti steroid dan prostaglandin, kemudian inersia uteri primer dan sekunder, kemudian juga dapat disebabkan oleh kematian fetus. Di sini case reportnya adalah seekor kerbau dengan paritas kedua mengalami gejala klinis berupa ketidaknyamanan selama 36 jam atau si kerbaunya ini tidak tenang, kemudian tidak menafsu makan atau anoreksia selama 4 hari terakhir, adanya relaksasi ligamentum sacroiliac, tidak ada relaksasi perineum dan vulva,
kemudian tidak ada pembengkakan puting dan pembesaran ambing, dan hewannya ini tegang dan adanya distensi abdomen atau abdomennya juga mengalami penegangan. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan per vagina didapatkan bahwa terdapat torsio uterus ke sisi kanan dengan macam torsionya itu torsio pasca cervix dengan sudut lebih dari 180 derajat dan kurang dari 270 derajat serta tidak terabanya cervix. Untuk penanganan dari torsionya sendiri yaitu dengan melakukan reposisi. Reposisi torsio uterus ini dilakukan dengan menggulingkan badan sapinya, badan kerbaunya sesuai dengan arah torsio. Banyaknya penggulingan badannya ini disesuaikan dengan jumlah puntiran dari torsionya dengan menggunakan metode Shaver. Kemudian setelah reposisinya kembali ke bentuk semula, itu dilakukan pemeriksaan pervaginal yang menunjukkan pada kasus ini menunjukkan adanya ICD atau incomplete cervical dilatation, di mana dilatasinya itu 3 jari. Kemudian untuk pengobatannya, dikarenakan adanya ICD, maka harus dilakukan terapi untuk dilatasi serviksnya. Terapinya ini ada 4 jenis obat, yaitu pemberian epidosin 80 mg secara IM. Epidosin ini merupakan antispasmodik. Kemudian Dexona 40 mg secara IM intramuskular, Fedmat 500 mikrogram secara intramuskular, dan Prignon Depot 10 mg secara intramuskular. Kemudian setelah diberikan pengobatan ini, 8 jam kemudian hewannya itu mengalami dilatasi serviks yang sudah mulai maksimal. Setelah itu dilakukan kembali pemeriksaan posisi fetusnya melalui pemeriksaan per vagina. Kemudian saat dilakukan pemeriksaan posisi didapatkan bahwa kondisi fetusnya itu situs longitudinal anterior, posisinya dorsopubikal, dan fleksi lutut bilateral. Setelah diketahui posisi fetus, selanjutnya adalah dilakukan pemasangan tali pada ekstremitas fetus. Pemasangan tali ini dilakukan untuk memudahkan saat melakukan ekstraksi atau pengeluaran fetus keluar. Kemudian setelah dipasangkan tali, kemudian fetusnya itu ditarik dengan ke arah luar. Setelah itu fetus yang sudah diambil itu dalam kondisi yang sudah mati. Setelah dilakukan ekstrasi atau pengeluaran fetus, maka induknya diberikan Fortivir 30 mili secara intramuskular, kemudian diberikan liquid Exapar secara peroral dan dengan dosis 100 mg pada hari pertama dan 50 mililiter pada hari selanjutnya selama 3-5 hari. Pada kasus ini terjadi distokia akibat terjadinya torsio uteri dan bersamaan dengan terjadinya ICD atau incomplete cervical dilatation. Sebenarnya penyebab distokia pada kerbau paling umum adalah multiposisi fetus. Nah, setelah anak dari atau fetusnya dikeluarkan, induknya diberikan terapi dan dirawat, dan sehingga pada kasus ini induknya dapat pulih kembali. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Dr. Ulum. Baik, terima kasih. Gina, silahkan pertanyaan untuk pertanyaan terakhir ini. Assalamualaikum, Dok. Ya, waalaikumsalam. Izin bertanya kepada Gina. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama itu kan tadi untuk metode menanggulangi torsionya itu dengan menggunakan metode scapular atau yang digulingkan. Nah, kira-kira untuk penanganan torsio uteri itu ada ini sih metode lain selain metode digulingkan itu hewannya. Nah, terus pertanyaan kedua itu kan tadi setelah dilakukan terapi dan penanganan itu ketika fetusnya dikeluarkan kan ternyata fetusnya mati ya. Nah, kira-kira kenapa fetusnya bisa mati itu ada pengaruh dari torsio Halo Ajeng, sepertinya sinyalnya hilang ya? Atau saya aja?
Suaranya hilang tadi, Tadi Ajeng, bisa sempat diulang. Iya, Iya, kayaknya tadi jelek sinyalnya dok. Ya, iya saya diulang, ulangi. sorry. Silakan. Saya ulangi pertanyaannya. Yang pertama itu ada metode lain nggak selain metode Schaeffler untuk menanggulangi torsio uteri? Terus pertanyaan kedua itu, tadi kan fetus yang dikeluarkan itu mati. Nah, kira-kira kenapa bisa mati? Ada hubungannya nggak sama torsio dan juga incomplete cervix dilatation yang dialami oleh induknya? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ajeng atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Tadi yang untuk pertanyaan pertama itu metode lain selain metode Schaeffler, di mana sebenarnya metode Schaeffler ini merupakan metode yang paling umum digunakan, di mana metodenya menggunakan bantuan papan untuk memfiksasi uterusnya sehingga tidak ikut terpuntir saat melakukan melakukan itu reposisinya. Namun di jurnal ini juga saya membaca sebenarnya ada lagi metode lain, namun dengan cara memegang serviks dan lipatan serviks dan juga memegang dari bagian tubuh fetusnya. Namun saya kurang tahu sebenarnya kapan metode ini dapat digunakan seperti itu. Kemudian untuk yang kedua itu tadi kematian fetus. Nah, untuk kematian fetusnya sendiri sebenarnya kalau ICD-nya sendiri tidak berkaitan dengan torsionya. Jadi pada kasus ini torsio itu bersamaan dengan ICD, namun ICD-nya itu tidak berkaitan dengan torsio. Jadi kematian fetusnya sendiri hanya disebabkan oleh torsio, dikarenakan torsionya mungkin berjalan dalam waktu yang cukup lama sehingga dalam waktu yang lama sehingga nanti menyebabkan suplai darah dari induknya itu terhambat, sehingga ketika fetus mengalami terhambatnya atau terganggunya suplai darahnya, maka akan mengakibatkan kematian pada fetusnya. Mungkin seperti itu aja. Oke, baik. Makasih, Gina. Oke, baik. Saya kira udah jelas ya. Alhamdulillah pada sore ya, enggak sore hari ini kita hampir 2 jam menyelesaikan paparan dan semuanya sudah memaparkan bagian tugasnya sesuai dengan yang saya distribusikan ya, dari yang Dewan Jantan dan yang betina terkait gangguan reproduksi. Ya, kemudian itu sengaja saya bagi, jadi mulai dari setiap organ ya. Tentunya dari kasus yang didapatkan ada yang gabungan ya, beberapa organ. Nah, memang kejadian ini kan kejadian gangguan itu kalau radang atau infeksius begitu ya, biasanya tidak hanya satu organ ya, karena itu kan saluran ya. Jadi ada yang uteroservik, ada cervix vagina, gitu ya, ada yang vagina vulva dan sebagainya. Ada yang ampula tadi ya, kayak viridimis, jadi nyambung karena saluran ya. Sengaja saya berikan itu supaya nanti adik-adik semuanya itu bisa membayangkan, setidaknya ada gambaran lah dari apa yang sudah didapat gitu ya. Untuk lebih detail lagi, lebih dalam lagi bisa diekspor dari paper yang sudah di-share tadi ya. Kemudian kasus lain juga di hewan lain tentunya juga ada juga ya, karena prinsipnya sama. Tinggal kejadiannya, prevalensinya berapa persen kan bervariasi ya. Oke, saya kira itu. Mohon maaf atas kekurangan gitu ya. Mudah-mudahan menjadikan bermanfaat.